Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Icoin, Broadcasting the Ideas. Oke guys, malam ini gue kedatangan tamu seorang temen nih, namanya Rumeta Harhab. Assalamualaikum, Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Oke, kabar? baik. Gimana, apa aktivitas lo sekarang? Em, Sekarang masih ngantor, alhamdulillah. Masih ngantor, ya Iya? sama set job lah. Oh, banyak nih kayaknya. Banyak lah, emak-emak jualan-jualan gitu. Hmm. Oke, Lu kita apa kabar, bro? ya baik. Ya agak bindeng-bindeng dikit lah, tapi Iya, berisi masih fit. sekarang ya. Nggak. Sekarang berisi. Oke, Matt, kita mau ngomongin apa nih malam ini? Yes. Mau ngomongin parenting ya. Parenting. Duh, gue kalau ngomongin ini suka pengen nangis. Nggak, tapi ini kan suatu hal yang umum dan penting banget untuk didengar, diketahui sama banyak orang gitu kan. Karena ya Betul. gue punya anak, lo juga punya anak, terus dan banyak orang-orang juga punya anak dan pasti punya problem yang sama kan, gitu loh. Betul. Dan ya lo kadang suka cerita gitu kan, anak lo begini begitu gitu kan, terus sehingga lo juga bingung harus ngapain. Nah, enaknya lu cerita sendiri lah. Sebenarnya ya anak lo tuh umur berapa ya? 17 tahun 17 tahun. tahun ini. Cowok Betul. ya? Cowok ya? Kelas 2 SMA. Iya, cowok Sekarang naik kelas 3. Oh, Cowok. cowok ya? Yes. Oke. Terus apa masalahnya nih dengan anak yang umur 17 nih? Saat ini memang gue sama anak gue tuh berdebat ya, sering berdebat ya. Masalah maksudnya gue pengen anak gue ini punya cita-cita gitu. Punya cita-cita, gue sih pengen jujur aja, gue pengen dia jadi polisi atau jadi tentara gitu. Tapi dia ngedebat nih, mama aku nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi Gue tentara. sambil minum ya. Karena gila, podcast Ecowin. Ntar gue bagi gelasnya satu. Tuh, gue harus nyetak dulu. Nah, terus? Jadi anak gue ini selalu bilang, kalau polisi, kalau tentara, itu cita-cita di zamannya mama, bukannya di zamannya aku. Kata dia itu. gitu. Terus Dia tuh nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi tentara. Dia maunya jadi YouTubers. Oh, aduh. Dan kayak lu gini lah. Nah, lu sementara lu memperbolehkan apa enggak? Nah, gue sih sebenarnya kalau memang pada dasarnya itu positif, semua sih sebenarnya positif. Gue sih tapi masih belum gimana ya? Namanya gue pengen anak gue itu, karena menurut gue YouTubers itu bukan cita-cita, ini versinya gue, sorry banget kalau salah, sorry banget ya. Nah, untuk semua YouTubers nih. Nah, karena menurut gue YouTubers itu bukan cita-cita, itu bisa jadi side job, hobi maksud gue. Benar. Itu bisa jadi hobi, bener, Iya. ya kan? Jadi maksudnya lu aja ngantor bisa jadi podcast kan? Bener, gue juga. Podcaster. Gue juga ini podcaster juga side job gitu. Aslinya gue CSO nih. Cleaning Service Officer. Iya. Siap. Komandan CSO. daripada gue jadi security kan, sekutiri, apa? Serukiti. Kamu kerja bagian apa? Serukiti. Tapi itu asli kasihan banget tuh, sampai mau nangis tuh kayak gitu. Gue gak tega ngeliat itu. Tapi komandannya gila coba. Iya, lagi mungkin nanti gue tayangin lah dikit lah. Kamu sebagai apa? Serukiti.
Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Yang kenceng. Surikiti. Entertainer tuh orang tuh. Kasihan juga. Nah, terus gimana? Dia maunya jadi YouTuber. Sampai sekarang dia mau jadi YouTuber. Nah, betul. Dia selalu bilang, "Ma, YouTubers itu juga bisa punya penghasilan yang jauh lebih besar dari seorang polisi, seorang tentara gitu." Terus tapi aku selalu gimana ya? Pokoknya gue debat mulu deh. Pokoknya Mama nggak mau kamu jadi YouTuber. Kalau kamu nanti udah jadi polisi, terus kamu punya hobi, ya udah aku mau YouTuber, silakan, itu hobi. Tapi jangan jadikan hobi menjadi cita-cita. Itu mungkin gue masih pemikiran emak-emak zaman dulu, tapi gue nggak mau dah anak gue jadi cita-citanya jadi YouTubers gitu. Nah, terus jadinya kalau gitu jadi seorang polisi yang dia side jobnya juga YouTuber gitu. Kalau dia misalnya Kalau dia benar-benar gua nggak mau, gue pengennya jadi YouTuber gitu. Tapi akhirnya lu taruhlah memaksa dia untuk jadi polisi, dan dia jadi polisi tapi dia di tengah kesibukannya dia juga jadi YouTuber. Gimana tuh? ya kalau udah jadi polisi itu kan abdi negara. Ya harus tetap konsen pertama itu ya sama tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi itu tetap harus, itu yang Jangan paling salah. utama. Toh kalau dia punya hobi nanti dia gue mau jadi YouTubers, gue mau bikin aplikasi di sosial media ataupun apapun itu, ya itu sih terserah dia, cuma tetaplah tanggung jawab abdi negara itu harus dinomorsatukan. Ya. Begitu. Sekarang kan kalau nggak salah ada ya seorang polisi yang apa namanya di Instagram, gue lihat di Instagram, terus dia juga posting banyak banget aktivitasnya dia di lain kepolisian, tugasnya sebagai polisi. Gue lupa namanya siapa, tapi dia bahkan ngaji, terus ngajak orang untuk ya beriman lah gitu kan. Itu bagus. Cuma gue lupa namanya siapa. Gue follow akunnya tapi lupa tuh. Dia udah jarang nongol lagi tuh. Nggak keluar di timeline gue. Artinya, Polisi. hah? Dia seorang polisi. Bukan polisi yang nyanyi dangdut kan? Bukan, Koman Kamarus ya. Bukan dia. Ada banyak banget, dia bahkan di mobil patrolinya dia ngaji gitu. Hafalan bahkan, bukan ngaji. Melantunkan hafalan, terus dia upload di Instagram. Itu kan satu hal yang positif juga kan, ya, dan itu tidak melanggar tugasnya sebagai polisi kan gitu. Ya, betul. Nah, artinya ketika nanti misalnya anak lu ya walaupun bukan keinginannya dia pengen jadi polisi, terus jadi polisi, tapi dia juga masih bisa untuk menyalurkan hobinya dengan jadi YouTuber, bisa aja kan. Ya memang ada resikonya, tapi ya dikembalikan lagi ke anaknya kan ya. Ya, betul. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan anak lo? Maksudnya, apakah dia juga frontal terhadap lo sehingga dia bener-bener gue nggak mau jadi polisi dan gue maunya jadi YouTuber gitu? Ya saat ini memang dia apalagi kan dia sekarang udah naik kelas 3. Jadi gue udah harus bener-bener fokusin nanti setelah tamat SMA mau kemana gitu. Nah dia tetap ya itu, pokoknya Mama aku mau jadi YouTubers. Pokoknya nggak jadi polisi pun, jadi YouTubers pun bisa bikin bahagia Mama, bisa bikin orang tua bangga. Gitu. Aduh, gue kadang-kadang suka gimana ya? Tuh, jadi kayak melankolis tuh, anak gue mau jadi YouTuber. Gue suka searching tuh, ngeliatin YouTuber semua. Terus gue mikir, ya Allah, anak gue beneran nih mau jadi begini. Emang positif sih, kalau memang yang positif gue sih support. Cuma gue tetap pengen, udahlah nak, jadi polisi.
jadi tentara. Ayahnya juga bilang, udah nanti tamat SMA kita masukin dia sekolah polisi. Dia tetap, aku nggak mau, aku mau jadi YouTubers gitu. Makanya kadang-kadang, aduh, dari dia kelas 2, kita udah mulai debat masalah kamu mau jadi apa, begitu. Jadi gue kadang-kadang mikir, apakah gue yang terlalu, gimana ya, maksudnya protektif sama anak gue, terlalu, ya udahlah, anak-anak cita-citanya apapun, kita orang tua harus support. Gue ngerti, apapun kita anak-anak yang itu pada dasarnya bagus, positif, kita orang tua hanya bisa support dan mendoakan. Tapi gue tetap pengen, jangan jadi YouTubers, nak, gitu. Misalnya mau jadi, aduh maaf nih, ntar sama gue dikomplain sama YouTubers nih. Tapi bukannya gue, maksud gue, kamu bisa jadi polisi, jadi tentara, ya apapun, dan nanti kalau kamu punya hobi untuk jadi YouTubers, kamu bisa, gitu. Seperti polisi tadi yang tadi lu ceritain tuh, kalau misalnya lu mau jadi polisi, terus lu punya hobi lu jadi YouTubers, lu bikin aplikasi sosial media, dan berguna untuk banyak orang, so, ya go ahead, gitu. Cuma gue tetap nggak mau. Tapi ya apa gue mungkin gimana ya? Apa gue mungkin terlalu gimana gitu? Gimana kalau menurut lu, Cok? Nah, gini, tapi anak lu udah mulai bikin konten segala macam upload di YouTube gitu atau Ya dia udah coba mulai. Cuma gue nggak pernah mau tahu karena gue nggak mendukung, maksudnya nggak support gitu. Jadi, Mama aku bikin ini bagus nggak? Nggak tahu gitu. Karena gue nggak mau kalau gue nanti ngikutin, oh iya itu bagus, ya akhirnya ngerasa gue support gitu. Makanya nggak usah, nanti tamat SMA masuk sekolah polisi gitu. Saya langsung bilang begitu. Dia cuma hanya diem gitu, dia diem aja, cuma dia udah nggak mulai sefrontal dulu dia waktu kelas 1, kelas 2. Tapi ya itu, saya juga agak worry, takutnya diemnya dia bagaimana ya, gue takut dia merasa bahwa gue nggak disupport, ya udah gue cari jalan sendiri. Nah itu yang saya takutkan begitu. Ya pertama sih jadi YouTuber juga, gue juga sebenarnya nggak mengklaim diri gue sebagai seorang YouTuber ya, tapi dengan dasar hobi fotografi, hobi sinematografi, hobi ya riset-riset lah. Nah itu gue gabungkan dan ternyata di podcast ini adalah wadah yang klik banget sama gue gitu kan. Nah terus di YouTube juga subscriber gue sangat sedikit, dan jadi itu tidak bisa mendefinisikan bahwa gue seorang YouTuber. Artinya seorang YouTuber itu kan juga susah gitu, nggak segampang itu gitu. Kita bikin konten, mikirin konten itu bermanfaat apa enggak gitu kan. Tuh apakah itu menarik orang untuk nonton terus subscribe gitu kan. Itu juga kan jadi pertimbangan. Atta Halilintar pun kan nggak langsung secara instan langsung breng jadi seorang YouTuber kan dengan subscriber yang banyak gitu. Walaupun memang YouTuber itu kalau dimonetisasi itu akan menghasilkan uang dan itu lumayan gitu kan. Tapi ya balik lagi sih ke orangnya gitu. Apakah dia benar-benar pengen jadi YouTuber dan tekun untuk mengerjakannya, atau jangan-jangan cuman wah kayaknya enak nih jadi YouTuber, duitnya banyak ini segala macam, pengen ini itu bisa. Ya bisa dia beli segala macam, bahkan dia berani mengatakan bahwa gue bakal ngebahagiain mama dengan caranya sendiri gitu kan. Ya kan? Itu kata-kata anak gua yang sering banget. Ya, artinya bisa jadi anak lu ngelihat dari sisi instannya gitu. Instannya. Karena ngelihat orang, wah si Atta bisa begini gitu. Terus Ria Ricis bisa sebegitunya hebatnya gitu. Terus banyak lagi, apalagi sekarang dari Corbuzier gitu dengan dengan followers atau subscriber yang hampir 10 juta ya. Si Atta sama itu kan udah 10 juta. Terus kemarin juga gue ikut webinar ya. Ada Deddy Corbuzier, ada Helmi Yahya. Bahkan Helmi Yahya dengan umur 57 tahun, dia juga baru memulai untuk jadi YouTuber. Dan dia nggak... Helmi Yahya? Helmi Yahya, iya. Karena ya
Artinya mungkin dia juga ngelihat bahwa ke depan dunia pertelevisian sudah tidak lagi menjanjikan kan gitu. Dia harus beralih ke dunia digital gitu kan. Sehingga dia harus memutuskan untuk memulai jadi YouTuber. Dan sekarang sudah 100.000 subscriber gitu. Baru sebentar gitu. Dan artinya apa? Ya ada effort yang harus dikejar, yang diberikan oleh orang yang benar-benar niat jadi YouTuber. Kalau cuman gue pengen jadi YouTuber tapi nggak melakukan apa-apa gitu, ya percuma juga gitu. Nah, sekarang kalau misalkan anak lu nanti kelas 3 terus pada saatnya dia harus memilih untuk menjadi polisi kah atau jadi apa, kemudian dia akhirnya memutuskan untuk gua nggak mau jadi polisi, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya anak gua nggak mau tetap nih, Hmm. nggak bisa, saya mau tetap jadi YouTuber. Ya mungkin gue sebagai orang tua nggak bisa juga ya, nggak bisa, maksudnya keinginan gue ini gue aplikasikan ke anak gue gitu. Ya mungkin akhirnya gue sebagai orang tua berpikir ya sudah, Bismillah lah, semoga anak gue dengan apapun cita-citanya, ya kita support. Minum mulu, gue nggak ngambil minum, lupa. Minum. Gitu. Jadi apapun yang anak gue, ya nggak mungkin gue berdebat dan akhirnya bikin dia jadi depresi gitu. Justru gue lebih takut kalau anak gue depresi dan akhirnya dia malah ya udah, kalau emang mama mau saya jadi polisi saya jalanin, tapi dia nggak merasakan bahwa itu adalah cita-cita dia nggak suka. Nah, jadi saya akhirnya mulai berpikir lah, saya sama ayahnya diskusi, kalau memang toh dia tidak mau, setelah kita lihat nih, kita punya ada om polisi, saudara polisi banyak, memang dari semua keluarga gitu, memang banyak polisi gitu, ada polisi, ada tentara gitu, angkatan semua. Walaupun kita udah kasih tahu ini polisi, ini angkatan, ini tentara, angkatan laut, angkatan udara, tapi tetap toh aku nggak suka itu gitu, aku mau jadi YouTubers, ya sudah, kita sebagai orang tua ya kita support aja, Tetap harus support Bismillah, ya tetap support lah, harus apapun, karena kalau takutnya daripada dia drop terus dia melakukan hal yang tidak kita inginkan, justru dia tidak akan jadi apa-apa nantinya, Ya, dan itu akan menjadi penyesalan kita sebagai orang tua. Ya, YouTubers welcome. Jadi pada dasarnya lu juga nggak strict banget ya, artinya ya oke lah, gue punya orang tua punya keinginan bahwa si anak itu harus jadi atau punya cita-cita yang sesuai dengan keinginan orang tuanya gitu ya, kayak jadi polisi atau jadi tentara gitu, yang bikin bangga orang tua gitu kan. Tapi ketika dia nanti mau memutuskan bahwa gue nggak mau jadi polisi, tapi gue maunya jadi kerja di kantoran deh, supaya gue punya waktu untuk jadi YouTuber, itu juga boleh buat lo. Pernah juga anak gue bilang begitu, Mah, kalau aku nggak jadi polisi, kalau aku nggak jadi tentara, dan aku hanya kerja kantoran seperti mama, gimana? Boleh? Aku bilang boleh, nggak apa-apa, silakan. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, silakan kalau kamu mau kerja kantoran gitu. Terus kalau misalnya setelah aku kerja kantor, aku punya hobi mau jadi YouTubers, tetap nih kalau kita ngomong apa-apa belakangnya YouTubers, pokoknya nggak bisa tuh, harus ada itu. Kalau tuh aku nanti bisa menyalurkan hobiku jadi YouTubers dan ternyata aku lebih like di situ, besar di situ, aku meninggalkan pekerjaan kantorku dan aku akhirnya menjadi YouTubers sejati, mama gimana? Ya udah, saya pokoknya nih dalam kepala kalau udah mikirin YouTubers itu bukan cita-cita, bukan untuk kehidupan di masa depan. Tapi ya mungkin pola pikir saya salah. Jadi ya saya banyak berdiskusi dengan banyak orang ya, dengan teman SMA, teman kuliah, berdiskusi bagaimana sih kalau anak kita itu
jadi YouTubers apa itu masa depan? Apa itu bisa menjamin gitu. Ya akhirnya dengan banyak ya diskusi dengan teman-teman, kita sharing, tukar pikiran ya akhirnya saya sudah mulai sedikit melonggarkan. Nah, saya juga kan sering sharing sama lu lah bro, gitu. Jadi bagaimana? Ya akhirnya saya merasa mungkin saya yang terlalu tanda kutip zaman dulu kali ya gitu. Ya, sekarang kalau dia udah HP mau bikin apa saya hanya lihat ya udah dia cuma mah bagus saya hanya jawab itu masih gitu aja belum bisa iya bagus belum saya masih belum 100% mungkin saya sekarang masih 15%. Gitu. Oke. Lu nyimak gak waktu kemarin gua ngundang Gamal Albin Said deh. Di salah satu ininya dia mengatakan bahwa dokter ganteng itu, dokter ganteng. Gantengnya normal ya? Yo, normal banget. Kalau gue gantengnya abnormal kan? Iya. Ya, jadi di satu sesi si Dr. Gamal ini bilang bahwa being YouTuber atau content creator itu adalah sebuah cita-cita sebenarnya untuk zaman sekarang karena mungkin 5 tahun yang lalu itu suatu hal yang aneh gitu kan? Aneh ngapain jadi YouTuber buat apa masa depannya? Tapi bagi Dr. Gamal itu bisa jadi sebuah alternatif sebenarnya, alternatif untuk masa depan anak-anak sekarang gitu. Nah, sekarang dia sudah kelas 2, mau naik kelas 3 ya. Udah naik kelas 3 malah ya. Udah naik kelas 3, Pak. Alhamdulillah. Bapak lu apa gue? Tapi muka lu kayak bapak. Ya, Pak, siap. Ya mungkin dengan sekarang gitu ya cara belajarnya yang studi from home gitu ya, learn from home juga kan memberikan waktu luang yang luar biasa kan, dan mungkin dia bisa memanfaatkan itu kali ya untuk memulai kalau memang dia mau jadi YouTuber, tapi tetap mau dengan menjalankan studinya kan gitu. Nah, sekarang yang dia lakukan apa? Ya sekarang ya itu bermain game main game sampai pagi. Nah, itu. Makanya saya kadang-kadang gini, mau kayak begitu orang mau jadi YouTuber sampai pagi gitu. Jadi saya suka, aduh, ini kayaknya belum, karena di umur-umur dia ini kan masih muda ya. Jadi saya berpikir, ya udah nanti kalau mau jadi, nah kayak lu bro, jadi podcaster kan di umur sekarang, ya kan? Awal-awal pasti kan, iya betul. Iya, sama gue juga berpikir, kenapa gue nggak dari dulu? Ya karena gue belum punya duit, met. Ya coba kalau gue punya alat-alat dari dulu, mungkin gue juga udah mulai dari dulu. Sekarang ya itu kan berarti kan jalannya ada semua itu ada jalannya. Ya. Gitu. Jadi ya gitu, sekarang main game gitu. Makanya saya berpikir, ya Allah, main game terus sampai pagi. Tidurnya jadi mulai dari pagi sampai, jadi orang mah tidur malam, dia tidur pagi. Jadi saya kadang-kadang agak kesel juga ya. Iya, nggak bisa kayak begini. YouTubers kayak begini. Jadi dia menunjukkan, mama saya mau jadi YouTuber, tapi menunjukkan aktivitas-aktivitas yang saya nggak like gitu. Aku nggak suka, nggak bener ini begini gitu. Atau coba lu fasilitasi dulu kali ya. Gimana kalau lu fasilitasi dulu? Gitu? Akhirnya bener-bener anak gue jadi YouTuber. Nggak, karena misalnya dikasih fasilitas. Iya, daripada main game kan, game nggak ada manfaatnya kan. Ya cuma ngisi waktu, kesenangan oke lah gitu kan. Kadang gue juga suka main game kok. Tapi apakah itu memiliki masa depan yang menjanjikan kan nggak juga. Ya walaupun sekarang ada e-sport ya.
e-sport itu game online yang diperlombakan gitu kan. Ya itu memang menjanjikan. Ya, Tapi kan, betul. Ya, dia tapi suka itu, ikut lomba Mobile Legend hmm, gitu. hmm, Maka saya suka bingung, games aja dilombain segala, apa ya, nggak ada yang lebih, yang gimana ya, yang lebih berpendidikan lah, yang lebih hmm, bagus hmm, gitu. Cuma emang terkadang ya saudara suka nasihatin, nggak apa-apa lah, dia boleh juga main game, kadang main game itu kan ngasah ngasah otak kita juga hmm. gitu. Katanya gitu. Jadi ya oke lah saya kadang-kadang, cuma kalau terlalu berlebihan main gamenya itu yang saya kurang cocok gitu loh. Iklan Ya, lagi nih kayaknya, minum nggak, lagi. gue juga aus lah. Terus, nah sekarang kalau dia nggak mau jadi polisi, katakanlah mungkin bisa jadi karena dia pikir, oh berat banget nih kalau jadi polisi gitu kan. Ya, betul. Eh, apa aja selain polisi atau TNI yang mungkin diperbolehkan oleh lu supaya anak lu bisa tetap kerja gitu. Kalau tadi kan dia nanya sendiri, jadi kantoran boleh nggak gitu kan, kerja di kantoran boleh nggak? Tapi kan dia nggak ngomong jadi apa kan. Kalau ternyata jadi CESO, emang lu izin, Astagfirullah. lu izinin juga. Itu waktunya luang banyak loh. Yang cukup jadi CSO ya lu aja lah, bro. CESO itu Cleaning Service Officer. Official, betul. Itu cita-cita banyak orang itu. Iya. Jangan lupa depannya manajer CSO. Oh, Nah, ya kan? direktur lagi. Oh ya, direktur CSO. Nah, terus gimana? Iya, iya, Kerjaan iya. apa aja yang boleh dan kerjaan apa aja yang nggak boleh? Oke. Sebenarnya pada awalnya waktu anak gue SMP, dia itu oke gitu. Jadi polisi nanti anak, jadi tentara. Ya, mama, oke, siap gitu. Hmm. Tapi seiringnya berjalan waktu, kan dia lihat tuh kalau di TV polisi itu musuh masyarakat, demo-demo, polisi Hmm. di apa, pokoknya jadi inilah, Hmm. Jadi dia punya pikiran, image Nongkrong di bahwa jalan polisi gitu. itu, eh, Ya walaupun itu tugasnya beda-beda ya. betul. Ah. Nah, akhirnya dia berpikir, polisi itu musuhnya masyarakat gitu. Hmm. Terus akhirnya saya ngejelasin, saya bilang begini, kamu walaupun nanti jadi polisi, kalau kamu punya hobi, misalnya hobinya aplikasi internet, misalnya bikin aplikasi-aplikasi, Hmm. kamu bisa nanti bagian intelijen. Saya bilang begitu. Hmm. Polisi itu nggak hanya ada yang di jalan, Hmm. polisi itu nggak hanya yang ngurusin demo, polisi itu semua bagiannya. Di polisi juga ada purchasing. Aku Yeah. bilang gitu kan. Iya, saya Tapi bilang. di polisi nggak ada CSO. Ya Allah, ya Robby, CSO, gitu. Jadi saya bilang, kalau kamu tuh nanti misalnya punya hobi aplikasi, kamu bisa jadi intelijennya kamu kerja di polisi bagian intelijen. Jadi bagaimana ngituin map nih, gimana nih map cari orang kasus gitu. Nah, gitu. Jadi aku menjelaskan lah. Jadi gue jelasin sama anak gue bahwa ruang lingkupnya itu besar. Jadi polisi itu, jadi selama ini image dia polisi itu musuh masyarakat, di demo, di ini nilang orang di jalan, dikasih duit boleh jalan gitu kan. Karena memang gue pernah ngalamin juga sama dia waktu kecil. Gue ditilang polisi, gue kasih duit, kita jalan. Nah, kata dia gini, ya mama, polisi itu nggak bener. Masa dikasih duit sama mama, kita langsung boleh jalan? Berarti polisi itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, di situ mungkin pola pikir dia mulai berubah. Wah, nggak bener nih, polisi nggak bener nih, gitu. Makanya ya akhirnya ya mungkin saya sih berpikir, tapi saya sudah menjelaskan semuanya bahwa di polisi itu nggak hanya ngurusin jalan doang gitu. Nah, dia akhirnya mulai berpikir dan akhirnya dia bilang, aku nolak, aku nggak suka sama polisi, aku nggak suka sama tentara,
aku mau jadi YouTubers, ya sudah. Hmm. Saya mau jadi orang tua harus bagaimana? Walaupun pada dasarnya jujur saya nggak setuju kalau YouTubers itu menjadi cita-cita. Tapi Hmm. ya Jadi YouTuber. Kalau anak lo jadi YouTuber kan bagus, emaknya jadi emak YouTuber. Tapi iya eh, benar-benar. soal polisi apa ya polisi di jalanan, polisi kerjanya ya apa katakanlah nerima suap di jalanan gitu kan, atau apa sesuatu yang mungkin negatif ya itu kan oknum ya, nggak semua polisi begitu gitu kan. Sorry. Betul, Ya, Pak. polisi itu kan aparat negara ya, aparat negara yang harus selalu ada gitu kan. Artinya harus ada regenerasi. Betul. Kalau nggak, kalau semua jadi YouTuber atau semua nggak ada yang mau jadi polisi juga kan bisa parah gitu kan. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Kelas 3 ini masih ada waktu 1 tahun. Nggak Apa yang, sampai 1 tahun, Pak. hah? 8 bulan aja belajarnya. Kalau ya Kelas itu 3 itu sedikit. pun work from home. Apa? Yes. Study from home. Oke. Betul. Nah, dalam waktu 8 bulan ini, sementara lu Mm-mm. masih berharap bahwa anak lu masih pengen banget masuk polisi dan anak lu Betul. sendiri pengen banget masuk jadi YouTuber. Apa yang Betul. lu lakukan? Rencana apa yang lu lakukan untuk 8 bulan ke depan sehingga misalkan anak lu benar-benar mengambil keputusan untuk jadi gua mau jadi polisi nih gitu. Ya, memang yakinnya pada dasarnya gua sebagai orang tua ya mungkin harus berpikir ya sudahlah, mungkin anak gue memang nggak pas di bidang itu. Kalau dia nggak suka, buat apa gue paksain? Karena sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya nggak akan baik. Gitu. Jadi ya mungkin gue harus ikhlas lah. Mungkin ikhlas, support, dan mendoakan. Tetap Jadi support harus mulai, jadi gue harus merubah pola pikir lah bahwa YouTubers itu juga it's okay. Gitu. Oke. Dan tidak mengekang dia untuk harus belajar supaya bisa jadi polisi atau jadi apapun itu nanti setelah lulus gitu. Kan lulus SMA juga masih Kalau panjang ya. betul. Kalau untuk belajar, saya tetap bahwa belajar itu studi itu pendidikan formal itu nomor 1. Ya, betul. Gitu. Apapun nanti kamu ke depannya jadi apapun, pendidikan formal itu nomor 1. Tapi memang saya juga nggak pungkiri banyak orang yang tidak 100% mengecap pendidikan formal, hanya pendidikan non formal, tapi mereka pun bisa berhasil. Gitu. Ya kan? Jadi nggak hanya orang yang gue sarjana loh, gue bisa kerja bagus, nggak juga. Ada juga orang yang nggak sampai pendidikannya sampai sarjana pun dia punya masa depan yang bagus. Jadi ya akhirnya saya mungkin mulai merubah pola pikir lah, gitu bahwa kalau memang itu bagus, makanya sekarang saya suka ikut-ikut, suka lihat di YouTube apa sih orang-orang yang bergelut di dunia YouTubers ini itu seperti apa sih gitu. Saya sedikit akhirnya mungkin saya agak sedikit harus mengalahkan ego saya gitu bahwa kalau memang toh anak saya dia bisa berhasil, dia bisa membahagiakan dengan caranya sendiri gitu. Itu kata-kata dari SMP yang kalau saya lagi marah karena dia bandel banget, dia selalu bilang maafin aku mah, aku akan bahagiakan mama dengan caraku sendiri. Ya Allah. Amin gitu dong. Amin ya Allah. Langsung mamanya nggak jadi marah, langsung baper. Ya Allah, mama banget kan. Jadi mungkin saya harus mulai merubah. Kalau mungkin di zamannya kita, mungkin kita minimalis. Kalau mereka milenial, gitu kali ya. Jadi mungkin kita beda zaman. Gitu, nggak seperti zaman dulu kita kayaknya orang tua bilang, kamu jadi guru. Iya Mas, saya jadi guru. Iya Pak, saya jadi guru. Kamu jadi dokter. Iya, saya jadi dokter. Kalau dulu kayaknya kita gitu kali ya. Selalu begitu. Tapi kalau sekarang
Kalau sekarang mungkin nggak bisa kita mau jadi yang seperti kita inginkan. Ya, ya saya cuma kita sebagai orang tua support, Bismillah, semoga apapun cita-cita anak kita, semoga berhasil di masa depannya jauh-jauh lebih baik. Amin, Amin. amin. Wah, Nah, ini sekarang udah welcome YouTubers. sekarang udah 30 menitan nih. Udah lumayan panjang, Oke. kita ngobrol udah banyak. Tapi ya gue berharap anak-anak baik lo, gue atau siapapun itu yang mengalami problem yang sama gitu ya, bahwa sekarang mereka tuh berada di persimpangan di mana mereka juga mikir mau jadi apa. Kalau dulu gue pernah kecil itu pengen banget jadi pilot. Tapi sejak kelas 5 SD gue berkacamata, gue harus Sekarang udah jadi pilot. Hah? Sekarang udah jadi pilot kayak begini juga kan? ya alhamdulillah gue nggak jadi pelit gitu. Jangan pelit. Kalau pelit kita nggak makan. Ya, artinya ya anak-anak akan berpikir bahwa ada alternatif pekerjaan lain loh, selain jadi pilot, jadi polisi, jadi insinyur, jadi arsitektur, jadi apapun. Salah satunya adalah being YouTubers gitu. Betul. Nah, ini juga mungkin ya dulu gue juga berpandangan bahwa ngapain sih gitu jadi YouTuber. Tapi kita juga sebagai orang tua harus terbuka ke depan, mungkin di era digital ini itu adalah satu alternatif yang mungkin bisa dijalanin dan menghasilkan uang juga kan gitu. Ya, kita sebagai orang tua ya mesti benar-benar terbuka gitu. Ya walaupun tetap berharap bahwa mereka tetap ngikutin atau menjadi seorang yang sesuai yang kita harapkan gitu kan. Iya. Ya. Oke, thank you banget, kita udah ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana cita-cita anak-anak ke depan gitu ya, dan apa seharusnya dilakukan oleh orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting buat semua pendengar atau penonton podcast Ecoin dan teman-teman lo semua gitu ya. Oke, thank you Meta. Sampai ketemu ya. Terima kasih dari undang. Terima kasih dari undang. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, amin. Oke, sip. Oke, thank you ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,